Nah ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Kalau ada yang punya pertanyaan, falyatafaddal. Silakan. Sebelum kita akhir, sebentar lagi masuk Jumat. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Coba diberikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Habib, kaitan dengan pembahasan ilmu yang tadi alhamdulillah luar biasa. Cuman ada sekarang itu yang sedang ramai dibicarakan adalah dengan semakin mudahnya teknologi, perkembangan teknologi, semakin mudah juga orang mendapatkan pemahaman agama yang walaupun melalui media internet dan lain seterusnya. Pertanyaannya adalah, tadi Habib menyampaikan ilmu yu'ta wa la ya'ti, gitu ya. Artinya harus ada upaya. Tetapi dengan muncul seperti itu, ini termasuk upaya apa tidak ketika kita masuk ngedownload atau mencari situs-situs itu, ya. Itu termasuk dengan yu'ta yang menggugurkan kewajiban kita dengan ta'allum itu ataukah tidak. Yang kedua, di dalam Qami'at Tubyan Syekh Nawawi Tanahra Al-Bantari beliau menyampaikan bahwa sistem tolab ilmu itu ada kasbi wa wahbi gitu ya. Nah, kaitan dengan wahbi ini, laduni salah satunya mungkin seperti itu. Nah, itu apa bisa kita jadikan sebagai referensi dan acuan dalam bukan hukum barangkali, tetapi dalam hal-hal yang lain gitu. Itu dua hal pertanyaan. Ya. Dan saya juga minkum ya Habib tadi untuk mengikuti kajian ini kayaknya saya baru sekarang, tapi secara lembaga tadi Habib Hasan sudah menyampaikan. Saya Ahmad Maksudi, MUI Kabupaten Bogor dan juga Kecamatan Megamendung. Ini silaturahim dan ziarah sama Habib. Barakallahu fiik. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kiai kita, Ustadz ajangan kita, jazakallah khair. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk kita semua. Itu pertama, soal adanya media sosial, internet. Saya ingin ingatkan kepada semua jamaah, ya, Google, internet, medsos, dan lain sebagainya adalah sumber informasi, tapi bukan sumber ilmu. Beda antara informasi dengan ilmu. Apa bedanya? Dalam tahapan informasi, kita bisa mengakses informasi sebanyak-banyak. Nah, tapi untuk memahami informasi tersebut, itu perlu tuntunan guru. Nah, begitu dia dapat tuntunan guru dan dia paham, itu disebut ilmu. Informasi boleh banyak. Banyak orang punya informasi, profesor, doktor, informasinya banyak, tapi dia nggak punya ilmu. Nah, ini kadang-kadang makanya jangan kaget kalau kita dapat orang pintar keblinger. Nah, kan ada sekarang, dia profesor, doktor, dia pintar, informasinya banyak, pokoknya udah tanya sejarah tahu, tafsir tahu, ini tahu, tapi dia nggak paham. Nah, artinya dia punya informasi, dia punya maklumat. Kalau dalam bahasa Arabnya dia punya maklumat, tapi dia nggak punya ilmu. Nah, makanya itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi ilmu itu bukan sekedar maklumat, tapi maklumat wal faham, maklumat dan pemahaman. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan. Jadi ya silakan Anda boleh jadikan internet itu sebagai sumber informasi, tapi jangan sekali-kali menjadikannya sebagai sumber ilmu. Kalau mau jadikan sebagai sumber ilmu, Anda mesti punya guru. Anda mesti punya guru. Saya berikan contoh, berkali-kali saya ulangi di majelis ini. Saya kasih contoh begini. Di dalam memahami sejarah, ada pertikaian terjadi antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra dalam soal tanah Fada. Nah, kalau kita mendownload di internet, kemudian keluar artikel tentang Abu Bakar dan Fatimah. Yang nulis orang Wahabi. Dia akan membela Abu Bakar Siddiq habis-habisan dan dia akan hina Fatimah Zahra. Saya dapatkan itu, dia rendahkan. Dia akan katakan, apa Fatimah Zahra kok sok pintar, kok melawan Abu Bakar Siddiq?
dia kan mestinya kan ikut, itu kan khalifah. Kenapa dia bicara begitu? Karena yang mengupas sejarahnya orang-orang dari kaum Nawasib yang benci dengan Ahlul Bait. Yang kedua, begitu kita buka, yang nulisnya orang Syiah. Sebaliknya, dia akan caci maki Abu Bakar Siddiq. Apa tuh Abu Bakar Siddiq kurang ajar sama putri Nabi? Ini kan putri Nabi, bid'atu minni kata Nabi. Yang menyakitinya akan menyakiti Nabi, dia caci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia bela Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Karena nulisnya orang Syiah. Nah sekarang kalau itu kita mau jadikan sumber ilmu, bagaimana kita itu buat jamaah kita? Nah kan mereka nggak bisa bedain. Nah, ternyata yang ini pemikiran Wahabi, yang ini pemikiran Syiah. Tapi kalau kita baca pemikirannya Ahlus Sunnah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatuna Fatimah Zahra dicintai, dimuliakan. Sayyidina Abu Bakar punya pendapat, ada dalilnya. Siti Fatimah punya pendapat, ada dalilnya. Mereka berbeda pendapat. Ini masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihad, yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Nggak ada yang bisa disalahkan dan dihina. Nah, siapa yang benar di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidatuna Fatimah? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa hak kita untuk merendahkan salah satunya. Itu versi Ahlus Sunnah. Nah, sekarang bagaimana kalau sejarah itu ditulis tanpa keterangan? Bagaimana umat memahaminya itu sejarah? Jangan-jangan ada suudzon sama Sayyidina Abu Bakar, jangan-jangan ada suudzon sama Siti Fatimah, jangan-jangan suudzon kedua-duanya kayak orang liberal. Orang liberal dua-duanya. Nah, tuh lihat tuh, sahabat nggak bener kan pada ribut kan? Nah, karena orang liberal begitu sudah. Nah, ini bagaimana umat bisa memahami itu? Nah, informasi dia sudah dapat, tapi paham belum? Informasi dia dapat, tapi ilmu belum. Nah, begitu dia dapat ilmu yang benar, oh ini begini penjelasannya, dia paham, itu dia sudah dapat ilmu. Jadi ilmu nggak bisa diambil dari Google. Ilmu nggak bisa, nggak ada tuh Syekh Google jadi mu'allim, nggak ada sudah. Nah, jadi jangan belajar sama Syekh Google. Belajar sama ajengan, belajar sama kiai, belajar sama habaib yang istiqamah di jalan Allah. Baik, yang terakhir yaitu tentang ilmu kasbin dan ilmu wahbin. Ilmu kasbin itu ilmu yang kita cari. Ya sekarang nih kita duduk, kita belajar, kita dengerin, ini namanya ilmu yang kasab, bil kasab, kita bisa dapat dengan belajar. Kalau ilmu wahbin itu ilmu anugerah Allah. Nah, ini ilmu ada, sepakat semua ulama. Semua ulama sepakat bahwa ilmu wahab itu disebut ilmu ladun. Ilmu yang datang dari sisi Allah. Itu ada. Buat siapa? Buat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah serta dekat kepada Allah. Nah, jangan tiba-tiba ada anak muda, udahlah saya mau di kamar aja mau dapat ilmu ladun. Nah, sekarang sholatnya enggak, puasanya enggak, dari mana ilmu ladun mau datang dia? Ilmu ladun enggak datang begitu saja. Ilmu ladun itu datang dari istiqamah. Makanya para ulama sufi mengatakan, yaitu kun taliban al istiqamah fala takun taliban al karamah fa innal karamata ta'ti bil istiqamah. Yaitu jadilah kamu orang yang menuntut istiqamah, jangan kau jadi yang mencari karamah. Ilmu ladun kan termasuk karamah. Kau jangan cari karamah, tapi cari istiqamah. Sebab karamah akan datang bersama istiqamah. Nah, jadi nggak ada tuh karamah datang begitu aja, nggak ada. Nah, jadi sekarang kalau tahap kita masih ilmu syar'i ini, ilmu syariat, udah jangan mikir yang tinggi-tinggi nanti kita mau dapat ilmu ladun. Nah, jadi jangan dipikir, aneh kita pikirin dapat ilmu ladun nggak dapat, jadi pada senewan jadi gila Anda. Anak-anak muda aja dah. Nah, jadi betul Pak Kiai, ilmu itu ada, ulama-ulama kita umumnya dapat. Ilmu ladun itu beraneka ragam. Ada dapat ilmu begitu saja, nggak belajar kalau dia bisa. Tapi ada juga ilmu ladun, dia belajar seminggu, paham, orang lain 2 tahun belum paham-paham. Ya, itu termasuk karamah yang Allah berikan. Orang lain setahun nggak paham, dia belajar sehari ngerti. Nah, itu juga termasuk laduni. Jadi laduni itu memang ada ilmu yang Allah berikan begitu saja, minhatun ilahiyah, tapi tetap pintunya adalah istiqamah. Nah, istiqamah artinya beriman, bertakwa kepada Allah secara konsisten, laksanakan segala perintah Allah. Insya Allah. Terima kasih atas segala kehadiran semua, dan mari kita laksanakan yaitu salat sebagaimana biasa. Shallu 'alan nabi.